Pada Desember 2024 itu, warga Korea Selatan dikejutkan oleh satu peristiwa besar, di mana pasukan militer mereka bergerak menuju ke gedung parlemen. Jadi perintah pengerahan pasukan militer menuju ke gedung parlemen ini datang dari Presiden Korea Selatan saat itu, Yoon Suk Yeol. Jadi beberapa bulan kemudian mantan presiden ini sekarang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jadi mari kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Jadi begini, Korea Selatan ini adalah negara demokrasi yang sangat membatasi peran militer dalam hal berpolitik. Jadi kenapa begitu? Karena hal ini tuh dia berdasarkan dari pengalaman panjang otoriter di masa lalu. Namun mantan presiden Yoon ini dia mencoba memperlakukan darurat militer dengan alasan ada ancaman keamanan dan kebuntuan politik di dalam negeri. Jadi apa yang dia lakukan ini didengar langsung oleh parlemen, dan parlemen ini mereka menilai apa yang dilakukan oleh mantan presiden ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi mantan presiden Yoon ini kemudian dimakzulkan dan kehilangan kekebalan hukum sebagai presiden. Jadi pengadilan distrik pusat Seoul, Korea Selatan itu memutuskan bahwa tindakan Yoon atau mantan presiden Korea Selatan ini sangat melanggar konstitusi dan demokrasi. Jadi hakim menyatakan tidak ada kondisi darurat yang cukup kuat untuk mengerahkan militer ke gedung parlemen. Jadi vonis 5 tahun pun akhirnya dijatuhkan kepada mantan presiden ini. Jadi keadaan begitu chaos waktu itu. Jadi di jalanan Seoul, Korea Selatan tuh sebagian warga itu mereka menyambut putusan ini sebagai bukti bahwa hukum berlaku untuk semua, termasuk presiden sekalipun. Namun sementara itu tim hukum Yoon atau tim hukum mantan presiden serta pengikutnya itu mereka tidak sepakat dengan hal ini, dan tim hukum dari mantan presiden ini mereka menyatakan akan mengajukan banding. Jadi ini kasus ini tuh memberikan pesan penting bagi demokrasi bahwa keamanan negara itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan lembaga rakyat. Jadi kekuasaan harus tetap tunduk pada hukum, dan militer tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan konflik politik. Jadi Korea Selatan ini menunjukkan bahwa demokrasi itu diuji bukan saat damai, tetapi saat kritis, dan saat-saat kritis itu uh, kita perlu bertanya apakah hukum itu dia benar-benar berpihak untuk kebenaran, keadilan, atau uh, hukum itu hanya berpihak pada mereka yang punya kekuasaan atau ada kepentingan begitu. Jadi hukum itu harus tetap berdiri di atas segala-galanya.